Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin 20 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kajian Islam intensif tentang puasa bersama Ghuraba Muslimah Muscat yang ada di Oman dan juga ibu-ibu saudari-saudari sekalian. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah kajian Islam intensif sesi ketiga, permasalahan seputar puasa. Permasalahan yang pertama yaitu menentukan masuknya bulan Ramadan dengan hisab. Bagaimana sebenarnya menurut syariat Islam. Maka kita akan bacakan dari fatwa yang dikeluarkan oleh panitia tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa dari Kerajaan Arab Saudi. Nomor fatwa 386. Penulis penanya mengatakan, hal yajuzu lil muslimin li'timad fi bad'i as-shawm wa nihayatihi 'ala al-hisab al-falaki aw la budda min ru'yatil hilal. Apakah boleh seorang muslim untuk bersandar di dalam memulai puasa dan mengakhirinya dengan hitungan hisab atau harus dengan ruqyat hilal? Penulis kemudian panitia tetap kemudian menjawab, asy-syari'atul islamiyatu syari'atun samhah. Syariat Islam itu adalah syariat yang mudah. Wahia amatun syamilatun ahkamuha jami'ats tsaqalain al-ins wal jin. Dan syariat Islam itu universal. Hukum-hukumnya
mencakup seluruh dua jenis makhluk, jin dan manusia. Ala ikhtilafi tabaqatihim ulama'a wa ummiyin, ahlal hadari wa ahlal badiyah. Sesuai dengan perbedaan tingkatan-tingkatan mereka, baik itu ulama ataupun orang-orang yang bodoh, orang perkotaan ataupun orang-orang pedesaan. Falihada sahhalallahu alaihim at-tariqa ila ma'rifati awqatil ibadat. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memudahkan atas mereka jalan untuk mengetahui waktu-waktu ibadah. Faja'ala lidukhuli wa awqatiha wa khurujiha amaratin yashtarikuna fi ma'rifatiha. Maka Allah menjadikan untuk masuk waktu-waktu ibadah dan keluar waktu ibadah tersebut tanda-tanda yang mereka bersyarikat di dalam pengetahuan tersebut. Arti bersyarikat bisa-bisa semuanya bisa mengetahuinya. Ja'ala zawal syams amaratan ala dukhuli waqtil maghrib wa khuruji waqtil asr. Allah menjadikan terbenamnya matahari menunjukkan masuk waktu maghrib dan keluarnya waktu asar. Wa ghurubi syafaqil ahmar amaratan ala dukhuli waqtil isya mathalan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan terbenamnya syafaq ahmar, yaitu ufuk ataupun warna ahmar, warna merah, sebagai tanda atas masuknya waktu isya. Ini sebagai contoh. Wa ja'ala ru'yatal hilal ba'da istitatarihi akhir asy-syahr amaratan ala ibtida'i syahri qamarin jadidin wa intihai asy-syahr as-sabiq. Dan menjadikan penglihatan hilal setelah tersembunyi di akhir bulan sebagai tanda atas awal bulan qamariyah yang baru dan berhentinya bulan yang terdahulu. Walam yukallifna ma'rifata bad'i syahr al-qamari bima la sallallahu alaihi wasallam ya'rifuhu illa an-nadhr al-yasir minan nas. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membebani kita untuk mengetahui awal bulan qamariyah dengan sesuatu yang tidak diketahui kecuali sedikit dari manusia. Wahwa ilmu nujum, yaitu dengan ilmu perbintangan, atau ilmu al-hisabil falaki, atau ilmu hitungan bintang, ilmu hisab. Wa bihadza ja'at nususul kitabi was sunnah bi ja'li ru'yatil hilal wa musyahadatihi amaratan ala bad'i shaumil muslimina syahr Ramadan. Dengan inilah terdapat dalil-dalil tegas dari Al-Quran dan hadis menjadikan ru'yat hilal dan penglihatan terhadapnya sebagai tanda atas permulaan puasa kaum muslimin, sebagai tanda bulan Ramadan. Wal iftar minhu bi ru'yati hilal Syawal, dan berbuka dari bulan Ramadan dengan melihat hilal bulan Syawal, yaitu maksudnya berhari raya. Kemudian wa kadzalikal hal fi thubuti 'Idil Adha wa Yaumi Arafat. Demikian pula keadaan dalam menentukan Idul Adha dan hari Arafah. Qala Allah Ta'ala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan dari kalian bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Wa qala ta'ala, "Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Manusia bertanya kepada engkau tentang awal bulan.
katakanlah dia adalah waktu-waktu untuk manusia dan juga waktu untuk menunaikan ibadah haji. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Fa in ghumma 'alaikum fa'akmilu al-'iddata 30." Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Dan jika kalian melihat hilal bulan Syawal, maka berhari rayalah. Jika terhalang atas kalian, maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Syawal menjadi 30 hari." Faja'ala alaihi salatu wassalam as-sawma li thubuti ru'yati hilali syahr Ramadan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan berpuasa karena tetapnya ru'yat hilal bulan Ramadan. Wal iftar minhu li thubuti ru'yati hilal Syawal. Dan berhari raya dari bulan Ramadan karena tetapnya melihat hilal bulan Syawal. Walam yarbit dzalika bihisabi an-nujum wa sayril kawakib. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengikat hal itu, yaitu masuknya bulan Ramadan dan masuknya bulan Syawal, dengan hisab bintang dan perjalanan planet-planet. Wa ala hadza jara al-amalu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa zaman al-khulafa'i ar-rasyidin wal a'immatil arba'ah wal quruni thalatha allati syahida laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil fadli wal khair. Dan inilah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman para khalifah yang mulia, dan di zaman para imam yang 4, dan di zaman 3 kurun keemasan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan dan kebaikan. Farruju'u fi itsbati asy-syuhur al-qamariyah ila an-nujumi fi bad'i al-ibadat wal khuruj minha duna ru'yah min al-bid'ah allati la khaira fiha. Maka kembali di dalam menetapkan bulan qamariyah kepada ilmu bintang, di dalam menetapkan ibadah-ibadah dan keluar dari ibadah-ibadah tersebut tanpa bersandar kepada ru'yah, ini adalah perbuatan bid'ah yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Wala mustanada laha min asy-syari'ah, dan tidak ada sandaran akan hal itu dari syariat Islam. Nah, ini menunjukkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian panitia mengatakan, wa innal mamlakatal arabiyyah as-saudiyah mutamassikatun bima kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam was salafus salih min itsbat as-siyam wal iftar wal a'yad wal awqatil hajj wa nahwiha bi ru'yatil hilal. Dan kerajaan Arab Saudi berpegang teguh dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salafus salih dari menetapkan puasa, hari raya, dan waktu-waktu haji dan semisalnya dengan ru'yat hilal. Wal khairu kullul khairi fi ittiba'i man salaf wa fi syu'uni ad-diniyah wa syarru kullu syarr fil bid'ah allati uhditsat fid din. Kebaikan yang paling baik adalah mengikuti orang-orang yang terdahulu di dalam perkara-perkara agama. Dan keburukan yang paling buruk adalah dalam perbuatan bid'ah yang diada-adakan dalam perkara agama. Hafizanallahu wa iyyakum wa jami'a al-muslimin minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh kaum muslimin dari godaan fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Yang menulis ataupun menandatangani adalah Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdullah bin Ghudayyan, kemudian Abdullah bin Mani' dan ketua fatwanya Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Razzaq Afifi rahimahumullahu ta'ala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya, perbedaan masuknya awal bulan Ramadan
Maksud daripada permasalahan ini adalah apabila di sebuah negara berbeda dengan negara lain, mana yang kita ikuti. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang menjadi pendapat yang dikuatkan adalah bahwa perbedaan keluarnya perbedaan penglihatan hilal di setiap negara ini yang dilakukan dari mulai semenjak dahulu. Perbedaan penglihatan hilal di setiap negara ini yang terjadi dari mulai semenjak dahulu. Hal ini berdasarkan hadis Quraib bahwa Ummul Fadl bintil Harith mengutus Quraib ke negeri Syam, yang di sana ada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kemudian Quraib bercerita, faqadimtu Syama faqadaitu hajataha wastuhilla alayya Ramadan wa ana bisyam. Aku pun datang ke negeri Syam, aku menyelesaikan urusan Ummul Fadl dan masuk bulan Ramadhan dan aku masih di negeri Syam. Fara'aitul hilala lailatal Jum'ah. Aku melihat hilal di negeri Syam malam Jumat. Aku melihat hilal di negeri Syam malam Jumat. Thumma qadimtul Madinah fi akhir syahr. Lalu di akhir bulan Ramadhan aku kembali ke kota Madinah. Fasa'alani Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bertanya kepadaku. Thumma dzakara al-hilal. Beliau bertanya kepadaku tentang hilal. Mata ra'aitumul hilal? Kapan kalian di negeri Syam melihat hilal? Maka aku pun menjawab, yaitu Quraib radhiyallahu anhu menjawab, Ra'ainahu lailatal Jum'ah. Kami melihatnya malam Jumat di negeri Syam. Kemudian Abdullah bin Abbas meyakinkan lagi, anta ra'aitahu? Engkau melihatnya sendiri? Kemudian Quraib radhiyallahu anhu berkata, "Na'am, wa ra'ahu an-nas wa sama Muawiyah." Iya. Dan orang-orang juga pada melihat. Orang-orang berpuasa, Muawiyah juga berpuasa di sana pada malam Jumat. Berarti hari Jumat puasanya. Lakinna kata Abdullah bin Abbas. Perhatikan di sini. Lakinna ra'ainahu lailatas Sabt. Tapi kami di kota Madinah melihatnya malam Sabtu. Berarti mereka puasanya terlambat daripada negeri Syam. Fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 aw narahu. Maka kami terus akan berpuasa sampai menyempurnakan 30 hari atau kami melihat hilal. Kemudian Quraib rahimahullah berkata, awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyami? Apakah engkau tidak mencukupkan saja dengan dengan penglihatan Muawiyah dan puasa Muawiyah, yaitu malam Jumat. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, la hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan kami. Nah, ini menunjukkan bahwa perbedaan penglihatan di setiap negara sudah mulai terjadi memang di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi ada perkataan yang sangat menarik. Ini juga bagi yang mungkin menentukan masuknya bulan Ramadan dengan pendapat sendiri, akhirnya berpuasa sendiri, berbeda dengan kaum muslimin. Ya, coba perhatikan perkataan Al-Syeikh Al-Allam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, وَهَذَا هُوَ اللَّائِقُ بِالشَّرِيحَةِ السَّمْحَةِ. Inilah yang cocok dengan syariat yang mudah. التي من غايتها تجميع الناس وتوحيد صفوتهم وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم.
eh, yang mana tujuan dari syariat Islam adalah mengumpulkan manusia, menyatukan barisan kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin dari setiap apa saja yang memecah kesatuan mereka. Minal ara'il fardiyah. Berupa pendapat-pendapat kesendirian. Nah, kemudian beliau mengatakan perkataan yang saya kira pantas ditulis dengan tinta emas. Beliau mengatakan, "Fala ta'tabiru syari'atu ra'yal fardi walau kana sawaban fi wijhati nadharih fi ibadatin jama'iyah kas-shaumi wat ta'yidi wa salatil jama'ati." Maka syariat Islam tidak menganggap pendapat pribadi meskipun pada pandangannya benar tidak dianggap di dalam ibadah-ibadah yang dikerjakan secara bersama-sama. Seperti penentuan puasa Ramadan, penentuan hari raya, sholat berjamaah, dan seterusnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau juga mengatakan, "Falyata'ammal haula'i jami'an fima dzakarnahu min al-'ilm la'allahum yajiduna shifaan lima fi sudurihim min jahlin wa ghurur fayakunu saffan wahidan ma ikhwanihimul muslimin fa inna yadallahi ma'al jamaah." Maka hendaklah memperhatikan mereka seluruhnya dari apa yang sudah kami sebutkan dari ilmu. Semoga mereka mendapati obat penyembuh dari apa yang ada dalam pikiran mereka berupa kebodohan dan sikap terlalu terlena dengan pendapat sendiri. Maka akhirnya menjadi satu barisan bersama saudara-saudaranya kaum muslimin. Karena sesungguhnya tangan Allah di atas kesatuan kaum muslimin. Nah, ini sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya di dalam sebuah negara ada yang mungkin tidak sesuai dengan pendapat dari pendapat pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah, maka hendaknya dia tidak melakukan hal seperti itu dan mengikuti keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Hafizahumullah ta'ala. Taib. Sekarang permasalahan selanjutnya yang ketiga, berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain yang berbeda waktu dalam puasa. Ini bisa per jam bedanya, bisa harian bedanya. Yang jelas apabila saya bersafar dari waktu Indonesia Tengah ke waktu Indonesia Barat, maka pada saat itu saya berbuka mengikuti waktu Indonesia Barat. Begitu juga lebih daripada itu, apabila saya bersafar dari Indonesia ke daerah yang mungkin lebih dahulu dibandingkan Indonesia puasanya, maka pada saat itu saya berhari raya bersama daerah yang saya pergi ke situ, ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun." Puasa pada hari orang-orang seluruhnya berpuasa, dan berhari raya Idul Fitri pada hari orang-orang berhari raya Idul Fitri, dan sholat Idul Adha pada hari orang-orang menyembelih. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kemudian permasalahan selanjutnya yang keempat, yaitu apa hukumnya seorang kafir masuk ke dalam Islam di siang hari Ramadan. Maka jawabannya adalah apabila dia masuk dalam agama Islam di siang hari Ramadan, para ulama
berpendapat, bersepakat maksud saya, para ulama bersepakat bahwa tidak wajib qadha atasnya setelah keislamannya. Misalkan ini hari kedua dari bulan Ramadan, dia masuk Islam, maka dia tidak wajib mengqadha hari yang dia masuk Islam tersebut. Ya, hal ini berdasarkan surat Al-Anfal ayat 38. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti dari kekufuran mereka, diampuni untuk mereka dosa-dosa yang telah lalu. Nah, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, yaitu tentang permasalahan apakah dia menahan atau tidak. Menahan atau tidak dari harinya tersebut. Kan dia sudah tidak berpuasa pada hari itu. Siang hari dia masuk Islam. Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang dikuatkan adalah pendapat Imam Ahmad bahwa dia menahan karena dia sudah masuk ke dalam orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Karena dia sudah masuk ke dalam orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kemudian yang kelima, anjuran untuk anak-anak berpuasa. Maksudnya adalah anak-anak yang belum baligh. Apa yang harus dilakukan oleh para orang tua? Yang harus dilakukan adalah jika mereka sanggup untuk berpuasa, maka mereka dilatih untuk berpuasa. Dan melatihnya bukan dengan puasa sehari atau setengah hari, ya, seperempat hari, tidak. Melatihnya 1 harian penuh. Makanya bagi siapa yang sanggup saja, yang tidak sanggup sudah nggak usah dipaksa untuk dilatih puasa, begitu ya. Karena nanti mereka kebiasaan, puasanya setengah hari enak, padahal puasa kan 1 harian penuh dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Jadi melatih puasanya 1 harian penuh. Nah, ini berdasarkan hadis dari Rubayyi' binti Muawwidh radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus orang untuk memerintahkan berpuasa pada hari Asyura di desa-desa kaum Ansar. Nah, kemudian setelah itu diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa Ramadan. Maka akhirnya mereka pun berpuasa Ramadan. Maka Rubayyi' binti Muawwidh radhiyallahu anha berkata, "Fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana." Kami akhirnya pun berpuasa pada bulan Ramadan tersebut dan melatih anak-anak kecil kami berpuasa. Ya. Wa nadha'u lahumul lu'bata minal 'ihn fanadhhabu bihi ma'ana. Dan kami memberikan mainan dari kapas untuk anak-anak tersebut. Ya, kami bawa. Fa idza sa'aluna at-ta'am a'tainahumul lu'bah tulhihim hatta yutimmu shaumahum. Lihat, jika mereka lapar, maka kami beri mainan tersebut yang melupakan mereka dari makan, ya, sehingga mereka bisa menyempurnakan puasanya. Lihat, menyempurnakan, ya, bukan setengah harian, menyempurnakan. Nah, permasalahan yang keenam, baligh ketika siang hari Ramadan. Maksudnya adalah apabila ada seorang perempuan atau seorang laki-laki, anak-anak, baligh di siang hari bulan Ramadan, maka bagaimana sikapnya? Kita berbicara anak perempuan dulu. Apabila anak perempuan baligh di siang hari bulan Ramadan, misalkan dia kena haid, berarti dia baligh. Nah, bagaimana ini? Apakah dia tentunya dia tidak bisa puasa, ya, karena dia kan haid.
Jadi kalau seandainya saat itu dia puasa berarti batal puasanya. Ya, meskipun dia belum haid kan, tapi boleh dia berpuasa. Nah, kalau seandainya dia haid siang itu dan itu haid pertamanya, berarti dia baru balik, maka batal puasanya. Nah, yang jadi masalah kalau seandainya dia anak laki-laki, dia bermimpi basah di siang hari bulan Ramadhan. Maka bagaimana para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang seperti ini dia menahan dari makan dan minum? Ya, misalkan dari pagi dia tidak berpuasa kan. Kemudian dia di tengah hari mimpi basah si anak laki-laki ini. Nah, bagaimana ini? Begitu juga mungkin anak perempuan bukan karena haid tetapi mimpi basah. Nah, maka jawabannya wallahu alam, yang jelas anak ini tidak wajib mengqadha, tetapi tetap dianjurkan untuk menahan karena dia sudah menjadi ahlul wujub, sudah menjadi mukallaf. Dia dianjurkan untuk menahan dari makan dan minum karena dia sudah menjadi orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan yajibu alaihi imsak dunal qadha di hadits Asyura. Wajib baginya menahan makan dan minum. Ya, apabila anak laki-laki atau anak perempuan baligh di siang hari bulan Ramadan selain haid ya. Nah, seperti itu. Baik. Permasalahan yang ketujuh, kadang-kadang datang gila, kadang-kadang hilang akal. Apakah wajib untuk berpuasa? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila terkadang gila, terkadang sadar ya, maka jika gilanya di siang hari bulan Ramadan dan dia dari pagi hari sadar, maka tidak batal puasanya. Seperti orang yang pingsan. Ya. Apabila dari pagi hari dia sudah berpuasa, kemudian di siang hari dia datang gilanya. Maka ini tidak batal puasanya. Ya, tidak batal puasanya. Tetapi kalau seandainya dia dari awal hari sudah gila, tidak bisa berniat di malam hari, maka pada saat itu dia batal puasanya dan tidak sah berpuasa. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang pikun bagaimana? Maka yang pikun, yang sudah tidak bisa membedakan, sudah tidak ingat lagi, tidak wajib berpuasa. Dan tidak wajib bayar fidyah. Kenapa? Karena sudah gugur kewajiban beribadah. Karena dia tidak punya akal. Nah, seperti anak kecil sebelum mumayyiz. Ya, seperti anak kecil sebelum mumayyiz. Nah, tetapi jika dia bisa kadang-kadang membedakan, kadang-kadang pikun, maka yang seperti ini tetap wajib puasa saat bisa membedakan. Atau dia membayar fidyah jika belum sanggup untuk berpuasa. Ya, nah ini seperti ini. Jadi orang tua yang pikun dilihat bagaimana kadar pikunnya. Kalau seandainya dia benar-benar sudah tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang A, mana yang B, mana yang kanan, mana yang kiri, hilang ingatannya. Ya, tapi dia tidak gila, hilang ingatan, pikun. Ya, maka yang seperti ini tidak ada kewajiban beribadah.
tidak mengqadha, tidak juga bayar fidyah. Tetapi kalau kadang-kadang pikun, maka saat dia sadar diwajibkan untuk berpuasa atau dia membayar fidyah. Wallahu a'lam. Kemudian waktu niat puasa yang kesembilan. Niat puasa Ramadan wajib di malam hari. Jika tidak, maka tidak sah puasanya. Tetapi yang jadi permasalahan adalah para ulama rahimahumullah tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwa puasa niatnya jika setiap malam puasa Ramadan, dia berniat puasa Ramadan di setiap malam, maka ini mereka mengatakan puasanya sah, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, tetapi yang jadi masalah adalah apabila ada orang berniat di malam pertama bulan Ramadan untuk sebulanan penuh. Apakah mencukupi untuk malam-malam selanjutnya? Jawabannya adalah iya, cukup. Dan inilah mazhab Maliki. Karena tidak tergambarkan ada orang berpuasa parsial. Cuma sehari, cuma 2 hari, cuma 3 hari, nggak ada. Kalau dia berniat puasa Ramadan, berarti dia berpuasa sebulanan penuh. Maka pada saat itu cukup baginya untuk niat tersebut dan mewakili niat setiap malam. Dan ini penting, karena kadang-kadang ada yang di malam hari, ada yang lupa meletakkan niat. Dan juga dia tidak bersahur misalkan. Karena kalau tidak bersahur kan dia mungkin tidak tidak dikatakan berniat gitu ya. Nah, maka pada saat itu akhirnya dia tidak berniat. Nah, kalau dia berniat di awal bulan untuk sebulanan penuh, maka ini sudah mencukupi. Wallahu a'lam. Kemudian permasalahan selanjutnya, imsak sebelum azan 15 menit. Imsak itu artinya menahan. Menahan makan, minum sebelum azan 15 menit. Maka belum ada syariatnya menahan makan dan minum sebelum azan 15 menit. Ya, kenapa? Karena hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fajru fajran." Fajar itu 2 waktu. Yahrumu fihi at-ta'am wa tahillu fihi as-salah. Fajar yang haram di dalamnya makan, dan halal di dalamnya sholat subuh. Wa fajrun tahrumu fihi as-salah wa yahillu fihi at-ta'am, dan fajar yang haram di dalamnya mengerjakan sholat subuh dan halal di dalamnya makan sahur. Nah, ini menunjukkan bahwasanya terakhir tidak boleh makan adalah ketika fajar yang kedua atau yang disebut dengan al-fajrus shadiq. Ya, al-fajrus shadiq. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Imam Hakim dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fajru fajran, fa amma al-fajru alladhi yakunu kadhana bis-sarhan." Adapun fajar yang seperti ekor serigala, fala tahillu lahu as-salatu fihi, fala tahillu as-salatu fihi wa la yahrumu at-ta'am. Maka tidak halal salat di dalamnya karena itu fajar dusta. Dan tidak diharamkan makan sahur, masih boleh. Ya. Wa amma alladhi yadhhabu mustatilan. Adapun yang dia keluar dalam keadaan vertikal, horizontal gitu ya. Ya. Horizontal ya.
horizontal, iya betul. Adapun yang keluar dalam keadaan horizontal, maka dia halal untuk sholat subuh dan diharamkan untuk makan. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa menahan makan dan minum sebelum fajar kedua ini tidak disyariatkan. Karena penahanan makan dan minum dimulainya puasa itu dari mulai terbit fajar yang kedua, yaitu yang dia keluar dalam bentuk horizontal, kemudian terus terus terang, ya setelah itu terus terang. Taib. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Poin selanjutnya, makanan masih di tangan ketika azan subuh. Maksudnya adalah apabila ada ini bukan makanan sebenarnya, tetapi minuman masih di tangan ketika azan subuh. Maka sebagian ulama ada yang bersandar dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yadha'hu hatta yaqdiya hajatahu minni." Jika salah seorang dari kalian mendengar azan dan minuman cangkir ada di tangannya, maka janganlah dia letakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya. Hadis ini memberikan pelajaran apabila ada minuman yang di tangannya, maka dia selesaikan minuman tersebut, ya, meskipun sudah azan. Begitu juga hadis riwayat Imam Ahmad dengan lafaz yang hampir sama. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dan juga dihasankan oleh para peneliti kitab Musnad Imam Ahmad, dan juga dihasankan oleh Fadilatul Syekh Al-Muhaddis Abdul Qadir Al-Arnaud, ya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada yang mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih. Satu, ada yang mengatakan bahwa makna dari hadis ini adalah an yasma'al adzan wa huwa yashukku fi subh. Dia mendengar azan, tapi dia ragu ini azan benar atau tidak. Mithlu an takuna as-sama'u mu'tamma. Seperti langit masih gelap banget gitu. Fala yaqa'u lahu al-'ilmu bi adzanihi anna al-fajr qad ittala'. Dan dia tidak begitu yakin bahwa fajar sudah terbit. Ya, meskipun ada yang memandangkan azan. Anna dalail al-fajr ma'ahu ma'dumah. Dalil-dalil fajar itu dia tidak miliki bahwa fajar memang sudah terbit. Nah, yang seperti ini yang baru yang boleh dia meminumnya. Tetapi sekali lagi hadis ini ada yang mengatakan dia adalah ma'lul, hadis yang cacat. Dikatakan oleh Sa'id bin Qattan bahwa ini tidak tersambung. Yang jelas terjadi ikhtilaf di antara para ulama akan hadis ini, dan wallahu alam jumhur ulama mengatakan makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Ini batasan waktu makan dan minum, yaitu ketika terbit fajar yang kedua. Nah, jadi kalau ada yang ingin mengamalkan, maka kita katakan itu adalah bagi yang ragu-ragu terhadap waktu subuh. Dan kalau seandainya ada yang ingin lebih tahu tentang keadaan hadisnya, maka itu dilemahkan oleh sebagian ulama. Dan jumhur ulama mengatakan tidak boleh makan setelah azan, tidak boleh minum setelah azan. Apabila ada makanan di mulutnya, lalu dia mendengar azan, wajib mengeluarkan apa yang ada di mulutnya tersebut dan tidak minum setelah itu.
Nah, yang ke-12. Orang sakit yang sembuh ketika siang hari Ramadan. Nah, ini bagaimana? Ada orang sakit di pagi hari dia belum berpuasa. Kemudian dia sembuh di siang hari bulan Ramadan. Maka ini sama dengan anak kecil yang baligh di siang hari Ramadan. Dia tidak mengqadha, tetapi dia diwajibkan untuk menahan makanan dan minuman. Begitu juga orang kafir yang masuk dalam agama Islam. Dia tidak mengqadha hari itu, tetapi dia wajib menahan makanan sampai waktu berbuka. Begitu juga orang gila yang sadar di setengah hari bulan Ramadan, maka dia tidak diwajibkan mengqadha, tetapi dia dia menahan, ya, menahan. Nah, sama dengan orang yang sakit yang sembuh ketika siang hari Ramadan. Maka yang seperti ini dia juga kalau dia tidak berpuasa dia wajib mengqadha. Nah, ini wajib mengqadha ya, beda dengan yang tadi. Wajib mengqadha dan setelah itu dia tetap boleh untuk makan dan minum. Nah, ini beda dengan yang pertama tadi, 3 orang pertama tadi. Anak kecil yang balik di siang hari Ramadan, orang kafir yang masuk Islam di siang hari Ramadan, orang gila yang sembuh di siang hari bulan Ramadan. Maka yang seperti ini adalah dia tidak wajib qadha, tetapi dia wajib menahan. Nah, ini sama dengan orang kelompok yang kedua adalah orang yang sakit yang sembuh di siang hari bulan Ramadan. Orang yang musafir yang sampai di siang hari bulan Ramadan, wanita yang haid yang suci di siang hari bulan Ramadan. Maka yang seperti ini wajib qadha dan tidak wajib untuk menahan. Ya, wajib qadha dan tidak wajib untuk menahan. Karena dari awal memang dia tidak berpuasa. Wanita yang haid dan nifas ini dari awal tidak berpuasa. Meskipun di siang hari dia sudah bersih. Begitu juga apalagi orang yang musafir, dari pagi hari dia musafir lalu baru dia sampai. Nah, ini tetap dia mengqadha di lain hari dan tidak terlarang baginya makan dan minum karena dia sudah dari awal memang tidak berpuasa. Kemudian selanjutnya orang yang sakit dari awal hari dia tidak berpuasa, ya. Kemudian dia sembuh di siang hari bulan Ramadan, maka pada saat itu dia tetap mengqadha di lain hari karena sakitnya. Kemudian dia tidak tidak menahan, masih boleh makan dan minum karena memang dari awal dia tidak berpuasa. Wallahu a'lam. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-13. Puasa tapi tidak sholat. Maka jawabannya adalah ini tidak bermanfaat. Karena orang yang tidak sholat, ini adalah keluar dari agama Islam. Menurut pendapat yang dikuatkan. Ya, ini keluar dari agama Islam. Nah, kemudian yang ke-14, puasanya dipenuhi dengan tidur. Tidak batal puasanya, akan tetapi sangat berkurang pahalanya. Karena puasa ya bukan untuk lemah malas-malasan, akan tetapi puasa untuk diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib yang ke-15 yaitu cara membayar fidyah. Maka ada 2 cara. Yang pertama membagikan makanan bahan pokok makanan kepada orang miskin. Setiap miskin setengah sa' menurut pendapat yang dikuatkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu,
Au at'im sittata masakin likulli miskinin nisfu sa'. Atau beri makanan kepada 6 orang miskin, setiap miskinnya setengah sa'. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan satu sa' itu sekitar 3 kilo, setengah sa' berarti 1,5 kilogram. Nah, kemudian cara yang kedua adalah membagikan makanan yang sudah siap makan. Satu bungkus kenyang. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu sudah tua, beliau tidak sanggup untuk berpuasa, at'ama ba'dama kabur 'aman aw 'amain kulla yawmin miskinan khubzan wa lahman wa aftar. Bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan makan kepada orang yang sudah Anas bin Malik memberikan makan saat sudah tua, selama 1 tahun atau 2 tahun, setiap hari seorang miskin. Apa yang dimakan? Roti, daging, dan beliau tidak berpuasa Ramadan. Nah, ini 2 cara membayar fidyah. Ya, wallahu alam. Nah, kemudian berbukanya orang musafir di rumahnya. Maksudnya adalah saya ingin bersafar. Bolehkah saya berbuka mulai rumah saya? Ya, wallahu alam, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang membolehkan bagi orang musafir berbuka pada hari safarnya, ya, di rumahnya. Nah, sebagaimana jadi belum keluar dari rumahnya, bahkan sudah masih di rumahnya, tetapi sudah siap-siap, gitu ya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Muhammad bin Ka'ab, beliau berkata, "Ataitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi Ramadan wa huwa yuridu safaran." Aku pernah mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam bulan Ramadan dan beliau ingin bersafar. Waqad ruhilat lahu rahilatuh. Dan barang-barangnya sudah diletakkan di atas hewan tunggangannya. Wa labisa thiyabas safar, dan beliau sudah memakai pakaian safar. Fada'a bi ta'amin fa'akala. Lalu beliau minta dihidangkan makanan, lalu beliau makan. Faqultu lahu sunnah. Lalu aku bertanya, yaitu Muhammad ibn Ka'ab bertanya, apakah ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Anas bin Malik menjawab, sunnah. Iya, ini adalah sunnah. Kemudian beliau berangkat. Maka sebagian ulama berdasarkan hadis ini berpendapat bahwa bagi orang yang bersafar boleh berbuka di rumahnya sebelum keluar dari rumahnya. Ya, tetapi yang tidak diperbolehkan adalah mengqashar sholatnya sampai dia keluar dari rumahnya. Nah, yang ke-17, yang sampai ke berapa Ibu? Masih banyak. Yang ke-17 ya. Ke-17, kalau lama waktu safar yang diperbolehkan berbuka puasa karenanya. Lama waktu safar yang diperbolehkan berbuka puasa karenanya adalah jika dia mengadakan perjalanan yang dinamakan safar, maka di dalam perjalanan tersebut dia boleh berbuka. Apabila yang ditanyakan adalah singgah, jika dia singgah, maka sebagian ulama mengatakan jika dia singgah lebih dari 4 hari, maka pada saat itu dia dinyatakan sebagai seorang yang muqim, ya. Tapi kalau seandainya kurang dari 4 hari, maka dia dinyatakan sebagai seorang musafir dan dia boleh berbuka. Nah, itu kalau urusan safar itu ada 2 pembicaraan pasti, selalu jarak dan kemudian singgah. Jaraknya adalah
Tidak ada penentuan dari ayat Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam secara eksplisit, tetapi dan itu dikembalikan kepada kebiasaan. Nah, adapun singgah, maka jika seseorang singgah kurang dari 4 hari menurut pendapat jumhur, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau sudah lebih dari 4 hari, maka dia wajib tetap berpuasa karena sudah melewati batas sebagai seorang yang dinamakan musafir. Ya, wallahu a'lam. Nah. Yang ke-18 kita sampai 20 saja ya Ibu. Yang ke-18, kalau sering bepergian, maka bagaimana? Maka selama bepergian berarti dia boleh untuk berbuka selama dia musafir. Ya, dia boleh untuk berbuka karena Allah berfirman, "Wa man kana minkum maridan wa man kana maridan aw ala safar." Siapa yang sakit atau bepergian, fa'iddat min ayyamin ukhra, maka dia boleh berbuka dan mengqadha di lain hari. Yang ke-19. Nah, ini penting. Memilih puasa atau berbuka bagi musafir. Mana yang dipilih? Memilih puasa atau berbuka bagi musafir. Mana yang dipilih? Maka yang dipilih adalah pembagian musafir saat berpuasa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, puasa atas orang yang bersafar itu membahayakannya. Membahayakan nyawanya, mencacatkan tubuhnya. Maka ini haram untuk berpuasa. Ya. Allah berfirman dalam surah Nisa ayat 29, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang terhadap kalian. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah binasakan diri kalian kepada, dan janganlah jerumuskan tangan kalian kepada kebinasaan. Keadaan yang kedua, puasa menyulitkan, tidak membahayakan, tetapi menyulitkan orang yang bersafar. Maka ini dianjurkan berbuka dan makruh berpuasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minal birri as-shaumu fis safar." Bukan termasuk kebajikan, ya, berpuasa saat safar. Karena pernah ada orang berpuasa saat safar lalu dia pingsan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minal birri as-shaumu fis safar." Bukan kebajikan berpuasa saat safar. Ini kalau puasanya menyulitkan safarnya. Nah, yang ketiga, puasanya tidak menyulitkan safarnya. Tidak membahayakan. Ya, sama saja. Puasa, nggak puasa sama saja. Maka ini terjadi khilaf di antara ulama. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa jumhur, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, bahwa puasa lebih utama bagi siapa yang tetap kuat saat safarnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah berpuasa saat safar. Yang kedua, lebih segera terlepas dari tanggung jawab. Yang ketiga, lebih mudah untuk berpuasa karena berpuasa bersama orang banyak di dalam bulan Ramadan. Yang keempat, mendapati keutamaan puasa Ramadan. Karena kalau mengqadha berarti di bulan selain Ramadan. Nah, kemudian yang ke-20, wanita haid yang suci di siang hari. Nah, ini sama tadi. Kan dia ada 2 bagian tadi ya. Bagian pertama, apa tadi? Anak kecil yang balik di siang hari bulan Ramadan. Orang kafir yang masuk Islam di siang hari bulan Ramadan. Kemudian apa tadi lagi? Orang gila yang sadar di siang hari bulan Ramadan.
Maka yang bagian pertama ini tidak wajib mengqadha, tetapi dia wajib menahan. Nah, sekarang ada orang sakit yang sembuh di siang hari bulan Ramadan. Wanita haid yang suci di siang hari bulan Ramadan. Ya, wanita haid, orang musafir yang sampai ke tempat tujuannya di siang hari bulan Ramadan. Maka yang seperti ini adalah dia mengqadha di lain hari dan dia tetap tidak diwajibkan untuk menahan makan dan minumnya. Wallahu a'lam. Nah, itu 20, Bu. Masih tersisa berapa masalah itu? Masalah ada 39, berarti masih 19 ya. Masih 19. Nah, apakah kita lanjutkan? Apakah kita lanjutkan tapi tanpa pertanyaan ataukah kita di lain waktu? Nah, karena masih tersisa satu pertemuan ya. Nah, siap Ibu. Silakan. Barakallah. Bismillah. Ya, baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ini ada pada permasalahan yang ke-37 38 ya, yaitu apabila di sebuah negara tidak terlihat matahari ya, kemudian atau tidak terbenam matahari maksud saya. Kemudian atau puasa di negara yang siangnya sangat panjang. Maka jawabannya, apabila puasa di negara yang siangnya sangat panjang, yang masih bisa membedakan antara malam dan siang dengan terbitnya fajar dan terbenamnya matahari, maka pada saat itu tetap dia mengerjakan puasa sesuai dengan terbitnya siang dan terbenamnya matahari. Meskipun siangnya panjang, berarti puasanya panjang gitu ya. Kita tidak mengapa ya. Nah, karena memang selama masih ada matahari ya seperti itu. Kita masih mengikuti waktu terbenamnya matahari, terbitnya fajar, dan seterusnya. Allah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam karena waktu fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Nah, adapun puasa di negara yang tidak terbenam matahari, maka pada saat itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang tidak terbenam matahari, maka dia melihat
negara yang paling dekat yang lebih normal dari negaranya dan dia mengikutinya. Wallahu a'lam. Nah, Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Nah. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Nah, ini saya ingin disclaimer dulu kepada ibu-ibu. Disinilah pentingnya belajar ilmu usul fikih dan kaedah fikih. Kita akan sangat mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Dan banyak sekali parsial-parsial dari pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Nah, akan kita jawab dengan kaedah dan usul, ya, dengan kaedah-kaedah yang disebutkan oleh para ulama, kemudian pokok-pokok pokok-pokok fikih yang sudah disebutkan oleh para ulama. Nah, itulah bedanya fikih dengan usul fikih. Kalau fikih itu membicarakan permasalahan secara parsial. Yang ibu tanya tadi adalah pertanyaan fikih dan bisa dijawab dengan kaedah fikih atau usul fikih. Salah satu kaedah fikih adalah al-aslu baqa'u makan ala makan. Asal hukum sesuatu tetap selama tidak ada yang merubahnya. Maka ketika ibu sudah berpuasa, ibu tetap berpuasa. Adapun apa yang ibu lihat setelah azan maghrib, ternyata ada bercak pada celana dalamnya, itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah hal yang merubah ketetapan asal tadi. Gitu kan? Nah, jadi puasanya dia dalam keadaan suci, asalnya dia dalam keadaan suci. Ibu tidak tahu ini kapan terjadinya. Yang jelas saya mengetahuinya setelah maghrib. Berarti yang yakin pada kita adalah setelah maghrib. Berarti puasanya sah. Saya beri contoh yang lain biar mudah. Di antaranya juga adalah permasalahan saya masih makan, Ustaz. Masih minum, padahal sudah terbit fajar. Tapi saya belum yakin. Nah, saya yakinnya masih belum subuh. Entah itu dia di mana, entah alasannya apa, tapi saya yakinnya masih subuh. Maka asal hukumnya, dia kembali kepada asal hukum, yaitu dia makan pada waktu malam hari. Sebelum waktu subuh, maka puasanya sah. Selalu seperti itu. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Asal hukum sesuatu adalah apa yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa menggugah semangat ya. Oh, ternyata ilmu ini masih panjang. Ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih, ada ilmu kaidah fikih. Nah, makanya saya kepada ghuraba muslimah Muscat ini lebih memberikan nasihat agar belajar ilmu agamanya biar manajemennya lebih lagi.
Dalam artian begini, mungkin ibu-ibu kan kita kajian belajar kitab Ad-Da' wa Dawa. Oke, itu untuk hati kolbu bagus. Mungkin ada dengan ustadz lain, kalau ada fikihnya bagus, ada tauhidnya bagus. Nah, begitu. Karena itu lebih dirasakan untuk kehidupan sehari-hari seorang muslimah. Wallahu a'lam. Nah, bism- Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Al-ibrah biddam. Yang menjadi ukuran haid adalah adanya darah. Selama ada darah berarti dia haid. Selama tidak ada darah berarti tidak haid. Nah, apa yang keluar dari garis coklat tersebut? Apabila sebelum diangkat rahim, dia memiliki kebiasaan waktu haid dan itu keluar di masa kebiasaan haidnya terdahulu, maka itu adalah darah haid. Kalau dia memiliki kebiasaan. Kalau dia tidak memiliki kebiasaan yang tetap, maka pada saat itu dia melihat darah kecoklatan tersebut, garis kecoklatan tersebut, apakah warnanya sama dengan darah haid atau tidak. Ya. Nah, kalau seandainya sama berarti dia haid. Kalau tidak berarti dia tidak mempunyai kebiasaan, tidak bisa membedakan ini darah haid atau bukan. Berarti dia melihat kebiasaan saudara-saudarinya, kerabat rahimnya. Taib. Tapi yang patut didudukan dulu adalah apakah, ini saya belum tahu ya secara hukum medis kedokteran. Apakah wanita yang sudah diangkat rahimnya tapi indung telurnya masih ada, apakah masih ada kemungkinan keluar darah atau tidak? Nah, ini patut yang berbicara adalah ahlinya, ya. Tetapi secara hukum fikihnya sudah saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Nah, nah, tidak. Selama tidak keluar air mani. Kan Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah SAW yuqabbiluni wa huwa sha'im." Adalah Rasulullah SAW menciumku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Tidak mengapa. Tetapi patut diperhatikan, jangan sampai keluar air mani, baik laki-laki ataupun perempuannya. Kalau keluar batal. Karena pendapat yang lebih kuat adalah batal. Karena orang yang berpuasa itu kan menahan syahwat. Syahwatnya jangan sampai keluar. Dan bagi siapa yang mau memeluk, mencumbu, mencium pasangannya, maka dia harus kuat. Sebagaimana Rasulullah SAW. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kana amlakakum li'irbih." Adalah Rasulullah SAW yang paling sanggup untuk menahan syahwatnya. Demikian. Wallahu a'lam.
Ya, bagus. Eh, untuk penjelasan yang saya jelaskan tadi itu sangat bermanfaat ketika ibu di sebuah daerah yang tidak ada azan. Kita melihat di tengah lautan, di udara, di hutan, di atas gunung tidak terdengar azan. Maka itu sangat bermanfaat yang saya jelaskan tadi. Bahwa fajar yang kedua yang benar adalah fajar yang horizontal, melebar ke kanan ke kiri, kemudian terus naik semakin meninggi, semakin bercahaya, semakin terang. Nah, adapun kita yang di perkotaan tidak terlalu bisa menerapkan akan hal itu. Yang jadi ukuran kita lah azan di masjid. Azan di masjid, jika muazzinnya mengumandangkan azan tepat waktu, maka pada saat itu yang jadi ukuran adalah tidak boleh makan, minum ketika azan subuh. Ya, karena kalau ada beberapa masjid menerapkan sebagaimana yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Ada adzan pertama, ada adzan kedua. Nah, apabila masjid ini mengumandangkan di adzan ini, maka tidak boleh lagi makan dan minum. Nah, adapun permasalahan fikihnya tadi adalah orang ini menahan makan minum 15 menit sebelum adzan subuh tadi. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh menahan makan dan minum sebelum adzan subuh. Masih maksudnya masih boleh makan dan minum gitu. Nah, mungkin perkara imsak-imsak ini salah satu penyebabnya adalah sikap kehati-hatian saja gitu ya. Sikap kehati-hatian saja. Nah, wallahu a'lam. Kalau di kita di Indonesia adzan kedua, fajar yang kedua maksud saya, fajar yang kedua. Hmm, fajar yang kedua. Nah, cuma nanti ini gini, biar ibu mungkin ada persiapan ya. Nanti bingung lagi di masyarakat. Nah, di antara organisasi masyarakat yang ada di kita yang besar ada NU Muhammadiyah. Nah, organisasi Muhammadiyah menganggap bahwa ini azan yang ada di tengah masyarakat terlalu cepat. Maka mereka mengakhirkan 8 menit. Ada sebagian seperti itu. Nah, ini bagaimana lagi nih Ustaz? Sedangkan saya tinggal di daerah di depan saya ada dua masjid, masjid organisasi NU, masjid organisasi Muhammadiyah. Maka jawabannya adalah ikuti yang ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah biasanya Kementerian Agama berasal dari yang organisasi Nahdlatul Ulama. Ya karena Rasulullah SAW bersabda, "As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftiru." Berpuasa pada hari kalian seluruhnya berpuasa. Berbuka pada hari kalian seluruhnya berbuka. Nah, mungkin organisasi yang lain mengklaim bahwa iya memang ini terlalu cepat, kami sudah mengadakan penelitian. Taib, kalau begitu perjuangkan di tengah negara kesatuan Republik Indonesia bahwasanya ini memang terlalu cepat, harus diperjuangkan. Jangan sampai kemudian eh, me, menjadikan sebagian kaum muslimin agak bimbang dengan puasanya, begitu ya. Wallahu a'lam. Nah, amin.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ini harus didudukan dulu asal hukum permasalahan wanita hamil dan menyusui. Saya sering menjawabnya begini. Wanita hamil dan menyusui tetap disyariatkan berpuasa Ramadan. Kecuali jika merasa tidak sanggup untuk berpuasa. Baik karena ketidaksanggupannya atas rasa takut terhadap dirinya terlalu lemah nantinya karena selalu memberikan asupan makanan kepada janin atau air susu ibu kepada sang cabang bayi, atau dia tidak khawatir terhadap dirinya, dia kuat tetapi dia khawatir terhadap janinnya atau bayinya, maka yang seperti ini boleh tidak berpuasa. Lalu apa yang harus dia lakukan? Dia wajib mengqadha. Ini pendapat yang dikuatkan, ini pendapat jumhur. Dia wajib mengqadha. Maka ibu tadi semestinya dia wajib mengqadha. Taib, Ustaz. Ibunya sudah meninggal dan yang kami lakukan adalah bayar fidyah. Maka jawabannya, jika memang saat membayar fidyah itu mengambil pendapat salah seorang ulama, sudah cukup. Tetapi jika ingin sikap kehati-hatian, lebih baik dia mengqadha. Siapa yang mengqadhakan, Ustaz? Berarti kan sang ibu mempunyai hutang puasa, yang mengqadhakan adalah keluarganya. Begitu juga bapak. Bapak karena sakit, sakitnya waktu itu sakit akut. Ya, bukan sakit yang kronis, sakitnya akut. Maksudnya diharapkan kesembuhannya, tetapi ternyata kemudian beliau meninggal. Maka berarti bapak punya hutang puasa. Apabila punya hutang puasa, lalu belum kesampaian untuk membayarnya, ternyata meninggal duluan, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyu." Siapa yang meninggal dan punya hutang puasa, maka yang mengerjakan puasa adalah keluarganya. Nah, dilihat bapak itu punya hutang puasa atau punya hutang fidyah. Kalau hutang puasa berarti bayar puasa. Kalau hutang fidyah berarti bayar fidyah. Oh, bagaimana membedakannya, Ustaz? Dilihat saja apa sebabnya beliau tidak berpuasa. Kalau sebabnya adalah karena lemah, sudah tidak sanggup lagi untuk puasa, dan tidak diharapkan kesembuhannya, atau bukan tidak diharapkan, sulit diharapkan kesembuhannya, berarti dia wajib bayar fidyah. Maka keluarganya bayar fidyah. Ya, atau tidak berpuasa karena sakit tapi tetap diharapkan kesembuhannya, tapi kemudian meninggal. Karena kita kan tidak tahu umur. Maka kemudian berarti dia punya hutang puasa, berarti keluarganya membayarkan hutang puasanya, tidak dibayar dengan fidyah yang seperti ini. Jadi hutang puasa bayar puasa, hutang fidyah bayar fidyah. Wallahu a'lam. Mohon maaf, di sini sudah azan asar. Mungkin bisa disambung di waktu lain. Boleh, boleh, boleh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang jelas buka puasa itu ketika terbenam matahari. Nah, sekarang jadi pertanyaan, yang muadzin ini mengumandangkan azan kapan? Apakah sesudah lama terbenam matahari karena muadzinnya buka duluan baru azan? Ataukah muadzinnya tepat terbenam matahari dia berbuka puasa? Nah, dilihat pada saat itu. Kalau muadzinnya, kita tanya, muadzin ini tetap azannya pas terbenam matahari atau bagaimana nih? Kalau pas berarti kita saat muadzin mengumandangkan Allah sudah boleh berbuka. Jangan mengakhirkan sampai azan. Ini terlalu berlebihan kehati-hatiannya, dan ini termasuk sikap was-was, tidak diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "La yazalan nasu bi khair ma'ajjalul fitr." Masih saja manusia dalam kebaikan selama dia menyegerakan waktu berbuka. Apabila sudah diketahui memang itu waktu berbuka, segera saja berbuka. Wallahu a'lam. Demikian Ibu, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat.
Wa sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.